Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sudah 51 hari pasca banjir bandang melanda Kabupaten Gayo Luas, Aceh, permukiman warga di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang masih mengalami kerusakan, termasuk kerusakan infrastruktur. Akibatnya, warga hingga kini belum mendapat aliran air bersih yang sangat dibutuhkan dan berharap bantuan pemerintah untuk bisa kembali mengalirkan air bersih ke permukiman mereka. Sudah 51 hari pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Gayo Luas, Aceh, permukiman warga di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang masih mengalami kerusakan. Salah satu kerusakan yang sangat berdampak pada warga, yakni kerusakan infrastruktur untuk mengalirkan air bersih. Pipa-pipa yang biasanya mengalirkan air bersih ke rumah warga kini terputus dan terbengkalai di atas permukaan tanah. Sumur-sumur yang juga menjadi andalan warga untuk mendapatkan air bersih kini tak bisa lagi digunakan lantaran sudah mengering tertimbun lumpur. Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur aliran air bersih agar warga tak lagi kesulitan mendapatkan air yang menjadi kebutuhan dasar. Belum ada masuk semenjak kejadian banjir bandang kemarin. Kadang-kadang kami ngambil air ke kampung. Kalau untuk air minum kami beli. Untuk mandi kadang-kadang kami ke sungai. Kami berharap pada pemerintah kalau bisa suplai air bersih atau buat sumur bor untuk perairan kampung kami ini. Diketahui sejak banjir bandang menerjang Kabupaten Gayo Luas pada akhir November 2025 lalu, warga terus berupaya memulihkan kehidupan pasca porak-poranda akibat banjir. Kini warga pun berharap bantuan penyediaan fasilitas air bersih dari pemerintah bisa segera datang. Al-Mujawadin, Berita 1, Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Ya, kalau kita lihat kondisinya sudah 51 hari, begitu Betul. panjang, begitu warga tanpa air bersih, tentu ini menjadi harapan begitu ya supaya air bersih bisa segera didapatkan oleh warga di sekitar. Karena air bersih ini kan penting, mulai Betul. dari minum, kemudian cuci, mandi, begitu. Jadi ada banyak sekali kegiatan yang sangat membutuhkan air bersih, tapi ternyata kondisinya memang masih sulit di sana ya. Betul sekali. Dan pemirsa, untuk membahas kondisi para korban banjir dan longsor di Gayo Luas yang kesulitan air bersih selama 51 hari dan bagaimana penanganan pasca bencana, sudah bergabung narasumber Kepala Pelaksana BPBD Gayo Luas, Buhaimin. Selamat siang Pak Buhaimin. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Buhaimin, bagaimana kondisi di Gayo Luas hingga saat ini? Informasinya di hari ke-51 hari ini masih juga mengalami kesulitan air bagi para pengungsi ataupun juga warga yang ada di Gayo Luas. Seperti apa kondisinya, Pak? Ya, memang demikian karena sarana infrastruktur untuk air bersih ini memang sangat mengalami kerusakan yang begitu masif, Mbak. Nah, walaupun demikian, kita tetap berupaya hingga saat ini melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengaliri air bersih untuk warga, karena hampir rata di daerah bantaran sungai itu fasilitas air bersihnya memang mengalami kerusakan yang cukup sangat parah, Mbak. Oke, jadi ini memang kondisinya masih cukup sulit untuk warga di sana, tapi yang kemudian jadi salah satu perhatian juga, apakah masih ada warga di sana yang bertahan di tenda pengungsian darurat dan bagaimana juga dengan kondisi mereka, Pak Muhaimin? Begini, Pak, di tenda-tenda pengungsian memang masih banyak warga kita dan pemerintah daerah kita sudah mulai membangun hunian sementara di beberapa lokasi, karena di Gayo Luas ini terdapat 7 kecamatan yang akan dibangun huntara, Mbak. Dan untuk desanya itu ada 20 desa yang mengalami kerusakan dan kita relokasi ke 20 titik lokasi di 20 desa. Nah, untuk pengungsi memang ada fasilitas yang sudah kita berikan, ada di BLK, itu ada sebuah gedung pemerintah daerah, dan di situ sudah kita lengkapi dengan WC umum, kemudian air bersihnya, kemudian fasilitas-fasilitas untuk mereka melaksanakan sembari menunggu huntaranya kita siapkan. Memang akses ke Gayo Luas ini menjadi persoalan utama di kabupaten kami, Mbak, karena untuk 4 titik jalan yang masuk ke Gayo Luas ini belum sepenuhnya berjalan normal.
karena ada 2 jalan nasional yang hingga saat ini belum bisa membawa pasokan logistik yang memadai, karena memang bukan logistiknya tidak ada, karena tonase truknya yang masuk ke Gayo Luas ini hanya terbatas gitu loh Mbak. Oke, jadi artinya sebetulnya ketersediaan bantuan ini memadai. Hanya saja proses distribusi untuk bisa masuk ke Gayo Luas ini yang terbatas karena aksesnya juga masih sulit hingga saat ini. Tadi Anda sampaikan juga Huntara masih dalam proses pembangunan di 20 titik desa dari 7 kecamatan begitu. Lantas sebanyak apa Huntara yang disediakan untuk tahap awal ini? Apakah ini sudah bisa menampung setidaknya 50% dari para pengungsi yang ada di Gayo Luas atau seperti apa gambarannya Pak? Sesuai dengan setelah kita lakukan pendataan dan investigasi Mbak, ini sejumlah 3.051 Huntara yang akan dibangun di 7 kecamatan dimaksud. Dari data awal yang kita himpun, insya Allah itu sudah terpenuhi jika terbangun Huntara tersebut sejumlah 3.051 di 7 kecamatan di 20 desa. Nah, untuk persoalan kami yang saat ini, untuk mengangkut material ke lokasi Huntara tersebut, ini ada sedikit sulit karena tonase yang kita bawa itu hanya bisa kita langsir Mbak. Karena lokasi-lokasi yang 7 kecamatan ini jalannya masih bersifat darurat, yang hanya bisa dilewati truk 2 ton. Insya Allah kalau Huntara ini selesai, masyarakat di pengungsian akan bisa kita pindahkan ke sana dengan jumlah 3.051 kepala keluarga di 7 desa di 20 lokasi. Di 7 kecamatan, 20 desa. Dan titik-titik Huntaranya sudah kita tetapkan, dan ini mulai sudah melakukan pembangunan dan land clearingnya sudah mulai hari ini kita siapkan Mbak, demikian. Oke, Pak Muhaimin, kalau tadi Anda gambarkan situasinya untuk menuju ke Gayo Luas masih cukup sulit, mungkin ke daerah-daerah yang lebih dalam lagi juga aksesnya lebih menantang lagi begitu untuk dihadapi. Lantas bagaimana untuk mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan dari warga, termasuk juga air bersih, bagaimana mereka hidup dengan kondisi yang ada sekarang sementara logistik pun masih belum bisa sampai kepada warga? Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berupaya untuk kecamatan-kecamatan tersebut mulai melalui dengan pemerintah daerah, Forkopimdanya, Bapak Dande, Bapak Kapolres, kita semua sinergi di sini Mbak untuk melakukan pasokan ke wilayah-wilayah, dan alhamdulillah insya Allah di Kabupaten Gayo Luas untuk penyaluran logistik bagaimanapun caranya itu kita sampaikan ke masyarakat. Dan mungkin pemerintah daerah bekerja sama dengan Forkopimda hingga saat ini memastikan keadaan warga tidak kelaparan Mbak. Dan distribusi beras hingga saat ini untuk 7 desa tersebut, 7 kecamatan, 20 desa tersebut insya Allah berjalan dengan lancar Mbak. Walaupun dengan tantangan-tantangan yang luar biasa yang kami hadapi di jalan, kami tetap menerobos ke lokasi tersebut. Ada yang menggunakan mobil double cabin dan mobil off-road dengan kapasitas yang terbatas, tapi insya Allah ini terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat kita Mbak. Oke, Pak Muhaimin, jadi yang ditunggu-tunggu oleh korban dan juga para pengungsi di sana tentu target kapan ini Huntara akan selesai periodenya, serta juga apakah ada upaya untuk memperbaiki akses kebutuhan air bersih di sana? Apakah ini memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat untuk bisa memulihkan sumur-sumur atau aliran untuk bisa mendapatkan air bersih ini? Seperti apa informasinya Pak Muhaimin? Izin Mbak, kita kemarin sudah melakukan komunikasi intens dengan pihak terkait, karena dengan kondisi keuangan daerah ini kita tidak mungkin memperbaiki secara keseluruhan karena besarnya efek yang diakibatkan oleh bencana ini. Kemarin kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat untuk memfasilitasi terkait dengan air bersih. Kemarin juga kami sudah bertemu dengan mereka, dan mereka sudah mengukur titik-titik lokasi yang memang hancur terkait dengan aliran air bersih. Karena pada dasarnya sebelum ini terjadi kita punya PDAM, ada aliran
airnya, kemudian pump simasnya, memang ini terkait dengan hancurnya semua ini cukup masif, Pak. Jadi kami berusaha melakukan koordinasi, kemudian mana yang bisa diperbaiki pemerintah daerah dengan kondisi seadanya, ini akan kita perbaiki terus-menerus dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, untuk mencukupi sarana dan prasarana air bersih masyarakat kita. Demikian, Mbak. Baik, Pak Muhaimin, boleh diberikan gambaran lagi sedikit begitu? Tadi disebutkan kondisinya masih cukup sulit untuk ada di sana, sementara tadi ada juga upaya untuk memindahkan warga supaya tidak berlama-lama berada di tenda pengungsian, katakan begitu. Nah, bangunan-bangunan yang bisa untuk ditempati, apa saja dan bagaimana kondisinya? Apakah benar-benar bisa menampung warga seperti gedung pemerintahan atau gedung sekolah dan lain sebagainya? Izin, untuk bangunan-bangunan yang kita kondisikan itu ada BLK dan ada sekolah. Kondisi bangunan tersebut cukup baik karena di situ ada masjid, ada lapangannya, kita buat ada sekolahnya di situ, Mbak. Nah, coba. Halo? Iya, Ya, Mbak. silakan Pak Muhaimin. Halo? Halo? Ya, silakan dilanjutkan Pak Muhaimin. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas itu kita mencoba untuk memfasilitasi dengan air bersihnya, kemudian WC umum, WC portable ini sudah kita taruh di pos-pos titik pengungsian. Nah, untuk lokasi-lokasi yang memang sulit untuk dijangkau, kita sudah mendistribusikan tenda dan lain sebagainya. Kemudian di titik-titik tersebut kita hingga saat ini masih tetap berupaya untuk membangun dengan segera hunian sementara, Pak. Mungkin target pemerintah daerah bersama dengan BNPB ini kita insya Allah kita siapkan menjelang Ramadan mereka sudah bisa menempati sebagian di huntaranya, Mbak. Karena mulai saat ini ada yang sudah terbangun huntara di Kabupaten Gailuas. Baik. Ya, jadi targetnya Huntara rampung sebagian di awal Ramadan tahun ini. Kita harapkan pembangunannya bisa berlangsung dengan baik dan juga lancar agar bisa segera terrealisasi ditempati oleh para warga yang tentu sangat membutuhkan di sana. Kami juga sangat mengapresiasi tim SAR gabungan BPBD TNI Polri dalam proses perbaikan dan juga pemulihan pasca bencana di Gayolus Aceh ini. Terima kasih Ketua Pelaksana Mbak, atau satu lagi perlu kami sampaikan, Mbak. Ya. Izin. Semua ini kita bisa membangun huntara dan lain sebagainya dengan fasilitas yang lainnya. Ini semua tergantung akses urat nadi ke Kabupaten Gailuas. Itu ada jalan nasional dari Gailuas ke Aceh Tenggara. Ini yang menjadi persoalan selama ini. Karena kan untuk membangun huntara ini kita perlu kendaraan truk yang membawa tonase yang besar, Mbak. Karena kan tidak sedikit lokasi huntara itu memerlukan bahan-bahan bangunan yang begitu banyak. Ya. Betul. Kami berharap karena hingga saat ini begitu terjadi hujan di jalur jalan nasional itu akan turun longsor lagi. Karena memang di situ terikat dengan kawasan ekosistem yang memang agak sulit untuk dilalui. Dan kita saat ini membuat jalan sederhana melalui alat-alat berat eskavator itu di pinggir sungai. Kekhawatiran kami apabila terjadi hujan ini akan amblas kembali. Demikian, Mbak. Baik, kita berdoa mudah-mudahan kondisi cuaca termasuk ya bisa segera kondusif sehingga alat-alat berat, kendaraan-kendaraan yang lainnya bisa segera masuk ke area sana. Kepala Pelaksana BPBD Gayolus Muhaimin, terima kasih banyak Pak Muhaimin sudah bergabung bersama kami di Berita Sosial untuk hari ini.